Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kali ini saya akan membahas tentang modul 3A terkait dengan kasus yang dialami oleh Rara di sekolah, dan saya akan membuat 9 langkah pengambilan keputusan dan pengujian keputusan dari kasus tersebut. Baik, kita belajar bahwa dari kasus tersebut, bagaimana kalau kita berada dalam situasi tersebut sebagai pengambil keputusan atau sebagai kepala sekolah. Nah, intisari dari 9 langkah pengambil keputusan dan pengujian keputusan adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu ada 9 langkah pengambilan keputusan yang harus kita ambil dalam menangani kasus tersebut. Yang pertama yaitu mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan atau nilai dilema etika. Mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan di sini terdapat nilai dilema etika yang dialami oleh saya sebagai pengambil keputusan, yaitu nilai kejujuran dan keadilan, di mana Rara mengembalikan hak Nina yang kehilangan dompetnya. Langkah yang kedua yaitu menentukan siapa yang terlibat dalam kasus ini. Yang terlibat dalam kasus ini ada Tari sebagai saksi kunci yang mengalami dilema moral, Rara sahabat Tari yang mengambil dompet tersebut atau pelaku tindakan salah. Kemudian ada Nina pemilik dompet yang dirugikan atau disebut dengan korban. Kemudian di dalam perpustakaan itu ada Ibu Sri yang bertindak sebagai guru pustakawan. Ini kita disebut sebagai otoritas di dalam perpustakaan tersebut. Langkah yang ketiga, yaitu kita harus mengumpulkan fakta-fakta yang relevan terkait dengan peristiwa tersebut. Fakta-fakta yang relevan diantaranya Rara mengambil dompet milik Nina yang tertinggal di perpustakaan dan menyimpannya di dalam tas. Kemudian Rara mengambil dompet itu dan dia menganggap bahwa itu sebagai rezeki buat dia karena tidak ada orang yang melihat Rara dalam mengambil dompet tersebut. Kemudian fakta yang berikut yaitu ada pengumuman resmi dari Ibu Sri bahwa Nina kehilangan dompetnya. Fakta yang berikut, Tari melihat dengan jelas proses Rara mengambil dan menyimpan dompet tersebut. Fakta yang berikut yaitu Tari dan Rara adalah sahabat dekat yang saling menolong. Nah, dari fakta-fakta yang kita kumpulkan, langkah yang keempat yang kita lakukan yaitu pengujian benar atau salah. Yang pertama, dalam pengujian benar atau salah itu ada uji legal. Tidak ada pelanggaran hukum pidana formal karena ini ranah disiplin sekolah. Tetapi tindakan menyembunyikan barang milik orang lain adalah bentuk pencurian atau penggelapan secara prinsip dasar hukum. Pengujian yang kedua yaitu uji regulasi. Apakah ada pelanggaran tata tertib sekolah terkait kejujuran dan mengambil milik orang lain tanpa izin. Pengujian yang berikut yaitu uji intuisi, di mana hati nurani Tari merasa ada yang salah. Tari tahu menyembunyikan barang milik orang lain saat pemiliknya mencari adalah tindakan yang tidak benar. Yang berikut adalah uji publikasi. Jika hal ini dipublikasikan di media sosial atau pengumuman sekolah, maka Tari pasti merasa malu jika membiarkan kebohongan tersebut masih ada dalam dirinya sendiri. Uji yang berikut yaitu uji panutan atau idola. Seorang figur panutan atau bijak pasti akan menyarankan untuk menegakkan kejujuran dan mengambil barang yang bukan haknya. Nah, kesimpulan dari pengujian ini adalah tindakan Rara mengambil atau menyimpan dompet adalah salah, dan tindakan Tari untuk berdiam diri juga kurang tepat.
Yang kelima yaitu kita akan masuk dalam pengujian paradigma benar atau salah. Benar lawan benar. Maaf. Situasi tari pada paradigma rasa keadilan lawan rasa kasihan, serta kebenaran mungkin melawan rasa kesetiaan, tari harus memilih antara berbuat benar demi keadilan Nina atau melindungi sahabatnya karena rasa kasihan dan setia kawan. Prinsip yang keenam yang kita lakukan itu melakukan prinsip resolusi, prinsip berpikir. Tari dapat menggunakan prinsip berpikir berbasis peraturan dipadukan dengan berpikir berbasis rasa peduli. Kejujuran adalah aturan mutlak yang harus ditegakkan. Tari bersikap peduli bukan hanya kepada Nina yang kehilangan dompet, tetapi juga peduli pada masa depan Rara agar tidak terbiasa melakukan perbuatan salah. Yang ketujuh yaitu kita harus melakukan investigasi opsi trilema. Apakah ada opsi atau jalan tengah di luar langsung melaporkan atau diam saja? Opsi trilema. Tari tidak perlu langsung melaporkan Rara ke Ibu Sri di hadapan umum. Tari bisa saja berbicara secara pribadi empat mata dengan Rara terlebih dahulu, mengingatkannya secara baik-baik dan mendampingi Rara untuk mengembalikan dompet itu sendiri kepada Ibu Sri atau Nina secara jujur. Tindakan yang kedelapan yang kita lakukan sebagai kepala sekolah adalah membuat keputusan. Tari sebaiknya mengambil langkah bertahap sebagai berikut. Menemui Rara secara pribadi, berbicara santai tanpa menghakimi di tempat yang sepi. Yang kedua, mengingatkan dengan empati. Katakan bahwa ia melihat Rara mengambil dompet itu dan mengingatkan pengumuman dari Ibu Sri. Tari bisa berkata, Rara, aku tahu kamu tadi menemukan dompet di bawah kursi, tapi Nina sekarang bingung mencari dompetnya. Ayo kita kembalikan bersama. Aku berjanji bakal menemani kamu dan tidak akan mengumbar hal ini kepada siapapun. Yang keenam, memberikan kesempatan kepada Rara untuk jujur. Biarkan Rara mengembalikan dompet itu sendiri agar ia tidak kehilangan harga dirinya di depan guru atau teman lain. Kedelapan, eksalasi jika terpaksa. Jika Rara tetap keras kepala dan menolak mengembalikannya, Tari harus melaporkan hal tersebut kepada Ibu Sri atau guru BK secara tertutup demi membantu Nina mendapatkan kembali haknya dan mencegah Rara terjerat kesalahan yang lebih jauh. Nah, langkah yang kesembilan yaitu kita melihat kembali keputusan dan kita melakukan refleksi. Langkah ini melindungi hak Nina yang kehilangan dompet. Langkah ini membantu Rara agar tidak terbiasa melakukan tindakan yang merugikan orang lain. Tari tetap menjalankan nilai kejujuran tanpa bertujuan untuk merusak persahabatan secara sengaja. Jika Rara adalah sahabat yang bijak, lambat laun ia akan sadar bahwa Tari telah menyelamatkan dari kesalahan yang besar. Nah, ini merupakan 9 langkah dari pengambilan keputusan dari contoh kasus yang kita baca, dan kita akan mengambil keputusan sebagai kepala sekolah atau pemimpin pembelajaran. Demikian pemaparan analisis 9 langkah pengambilan keputusan dari saya. Terima kasih, salam sejahtera.